Ini adalah sebuah film epik dari Finlandia berjudul Kalevala atau The Story of Kullervo yang dirilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sejak kecil hidup dalam penderitaan setelah keluarganya dibantai oleh suku musuh yang dipimpin oleh Untamo. Ironisnya, ia dibesarkan oleh orang-orang yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Jika suatu saat nanti ia mengetahui semua kebenarannya, apakah yang akan terjadi? Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Untamo yang sedang berburu di wilayah hutan miliknya. Dalam perburuan itu, ia menemukan saudara kandungnya sendiri bernama Kalervo. Ia sedang menebang pohon bersama budaknya. Pemandangan itu membuat Untamo iri, apalagi kehidupan keluarga Kalervo terlihat harmonis, berbeda jauh dengan dirinya yang masih hidup sendirian. Pada suatu malam, kebahagiaan Kalervo semakin bertambah ketika istrinya yang bernama Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kullervo. Di saat yang sama, Untamo justru semakin diliputi rasa iri dengki. Ia mendatangi dukun desa bernama Waino untuk mencurahkan kekesalannya. Akan tetapi, Waino malah semakin membuatnya panas dengan mengatakan bahwa anak Kalervo kelak akan menjadi raja dari garis keturunannya. Ia juga menyebutkan kalau kalung salib milik Maria mengandung kekuatan yang mengancam leluhur desa dan bisa menjadi sumber kekuatan Kalervo untuk merebut wilayah Untamo. Mendengar hal itu, Untamo kemudian mengumpulkan rekan-rekannya yang merupakan kepala keluarga atau petinggi desa. Dalam pertemuan itu, rekan-rekannya memang banyak yang tidak suka dengan Kalervo, terutama Tamo, yang mengeluhkan kalau Kalervo ini sering menetap di lahan mereka dan menebang pohon tanpa izin. Ada juga yang menuduhnya sering melepaskan jebakan buruan dan merusak jaring. Sedangkan Sampo menyebut Kalervo terlalu mahir berburu sehingga merugikan yang lainnya. Untamo mengingatkan bahwa tanah desa sebenarnya sudah dibagi rata oleh ayah mereka. Namun Kalervo dengan kekuatannya sering berbuat seenaknya. Waino juga menegaskan kalau Kalervo memang memiliki sifat yang serakah, berhati serigala, mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan ia lebih buruk daripada seekor anjing penakut sekalipun. Walau demikian, keputusan akhir Untamo hanyalah sebatas menegur Kalervo yang merupakan saudara kandungnya sendiri. Namun Waino bersikeras untuk segera mengakhiri semua ini. Singkat cerita, Kullervo kecil mulai bisa berjalan, bersenda gurau dengan ayahnya. Ia tumbuh dengan kasih sayang ibunya yang mulai mengajarinya tentang bintang terang sebagai tempat untuk jiwa orang yang telah mati, yang kelak akan menemukan ketenangan di balik cakrawala Tuonela. Pada suatu malam, Kalervo mendatangi Untamo yang sedang tidur sendirian di wilayah hutannya dengan mengalungkan sebilah pisau di lehernya. Untamo lalu mengingatkan agar Kalervo tidak melanggar batas tanahnya. Namun Kalervo justru menunjukkan anaknya dan mengatakan bahwa kelak Kullervo akan menjadi raja di seluruh tanah Karelia. Ucapan itu membuat amarah Untamo memuncak. Ia pun langsung mengenakan baju zirah tempurnya lalu menemui Waino serta memanggil rekan-rekannya. Mereka lalu menyusun rencana penyerangan untuk mengusir Kalervo. Namun Waino juga menghasut Untamo untuk menghancurkan Maria serta mengambil kekuatan salib yang menjadi sumber kekuatan Kalervo. Malam penyerangan pun tiba. Sebelum berangkat, Waino memercikkan darah dari jantung domba yang telah ia bunuh kepada wajah Untamo dan rekan-rekannya sebagai bagian dari praktek sihirnya. Sebuah anak panah dilesatkan mengenai pintu rumah Kalervo. Mereka mulai memukul perisai dengan pedang sebagai tanda dimulainya penyerangan. Maria segera menyuruh anak perempuannya bersembunyi di bawah tempat tidur setelah menyadari akan ada bahaya. Kalervo yang mendengar suara pukulan perisai menyuruh anaknya Kullervo untuk meninggalkan binatang hasil buruannya. Saat kelompok Untamo tiba di lokasi target, ia sempat dihalau budak dari Kalervo yang mencoba menghalau mereka. Tapi dengan mudah, ia berhasil dilumpuhkan. Untamo dan kelompoknya kemudian masuk ke dalam kamar dan membunuh Maria dengan pedang besarnya di depan mata anak perempuannya yang tengah bersembunyi.
Tak lama kemudian, Kullervo tiba di rumahnya dan langsung menyuruh Kullervo kecil bersembunyi di tempat aman. Ia berkata akan mencari Maria ibunya dan Aino saudarinya. Sebelum tewas, budaknya sempat memberitahu Kullervo bahwa Untamo telah disihir oleh Waino untuk melancarkan peristiwa berdarah ini. Untamo sempat mengajak Kullervo berunding, tapi ia tidak menghiraukannya. Pertarungan pun dimulai. Keahlian Kullervo mampu melukai Untamo. Walau begitu, Untamo tidak mau dibantu oleh rekan yang lain. Dia menginginkan duel 1 lawan 1 secara jantan. Kullervo masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil pedangnya dan mendapati istrinya telah mati bersimbah darah. Tidak punya waktu untuk berduka, ia menghalau Untamo masuk dengan menusukkan pedangnya dari balik pintu rumahnya. Walau akhirnya, Kullervo harus terbunuh setelah pedang besar Untamo menghujam tubuhnya dari balik pintu rumahnya. Kemudian Untamo memerintahkan untuk membakar rumahnya. Di tengah kekacauan itu, Kullervo kecil mencoba mengambil pedang ayahnya untuk melawan Untamo dengan polosnya. Namun Untamo tertawa dan menangkap anak itu lalu membawanya pulang. Waktu terus berlalu. Sekitar tahun 1129 di Untamola, Kullervo tumbuh dewasa di bawah asuhan Untamo. Ia dibesarkan dengan pola asuh yang cukup keras sehingga membuat emosinya tidak stabil. Meski begitu, Kullervo tetap menganggap Untamo sebagai ayah tanpa pernah tahu tentang masa lalunya. Seringkali ia dihantui mimpi tentang keluarganya yang dibantai. Kullervo khawatir mimpi itu akan menjadi kenyataan di masa depan. Namun Untamo menenangkan dan meyakinkan bahwa semua itu hanyalah mimpi. Ia bahkan memeluknya serta mengatakan Kullervo akan menjadi putra penerus raja desa. Seiring berjalannya waktu, situasi tidak pernah benar-benar tenang. Waino bersama para rekannya kembali mendatangi Untamo dan menuduh Kullervo membawa kutukan salib untuk warga desa. Mereka mengaitkan kematian ternak menjelang musim dingin dengan keberadaan Kullervo. Untamo pun membela dengan mengatakan semua masih dalam kendalinya. Hal itu karena ia merantai Kullervo setiap malam. Tak lama kemudian, Kullervo mendapat tanda keluarga desa di tubuhnya. Hal ini tentu saja semakin memicu pembicaraan warga. Perdebatan demi perdebatan terjadi, namun Untamo tetap membela Kullervo. Waino kembali menyinggung dosa Untamo yang membunuh saudaranya sendiri. Ia meyakini Kullervo akan menjadi sumber malapetaka di masa depan. Akan tetapi, Untamo berpendapat bahwa Kullervo adalah anak terkuat yang dibutuhkan desa. Ia juga satu-satunya garis keturunan calon pimpinan desa. Akan tetapi, Waino menolak keputusan itu hingga terjadilah perdebatan. Untuk mencegah konflik dan mencegah Kullervo membuat lebih banyak kerusakan, Untamo mengirim Kullervo jauh ke ujung desa untuk membuka lahan dan membangun pagar yang kuat. Setelah tiba di lokasi yang dimaksud, Untamo memberi kapak dan tugas membangun pagar kuat hingga binatang buas pun tidak bisa melewati desa. Untamo berharap ia bisa menunjukkan kekuatan dan bakatnya kepada semua orang. Ia memberikan instruksi agar Kullervo menggunakan kayu alnus, aspen, atau birch sebelum akhirnya Untamo meninggalkannya dan akan kembali dalam 2 hari. Dalam pekerjaan itu, Kullervo dibantu seorang pemuda desa. Ia bekerja tanpa henti, menebang pohon besar dan menyusun pagar kokoh sampai larut malam hingga pagar kuat itu bisa diselesaikan. Namun saat Untamo dan Tamo datang kembali untuk memeriksa, masalah justru muncul karena Kullervo menebang pohon yang sudah puluhan tahun disiapkan untuk membangun rumah Tamo. Hal itu membuat Tamo marah dan menghina Kullervo dengan umpatan. Kullervo pun kecewa karena usahanya tidak dihargai walau ia sudah memberikan yang terbaik. Lalu Untamo mencoba meredakan amarahnya dan menyuruhnya mengambil kuda untuk membawa kayu-kayu tersebut ke lumbung. Setelah kembali ke desa,
Kullervo masih diselimuti emosi. Ia membanting pintu kandang kuda hingga tidak tertutup sempurna. Hal itu membuat kuda dimakan serigala di keesokan harinya. Mengetahui hal itu, anak Tamo bersama dua temannya menyerang Kullervo untuk memberi pelajaran. Namun Kullervo justru mengalahkan mereka hingga babak belur. Hevosen. En. Miksi olisin? Ovet oli auki. Kejadian itu pun membuat Tamo kembali menuduh Kullervo sebagai anak terkutuk yang berbahaya. Apalagi jika nantinya ia mengetahui kebenaran tentang masa lalunya, pasti akan sangat berbahaya bagi Untamo dan warga desa. Waino juga menambahkan bahwa tatapan Kullervo sama seperti Kalervo dan warga tidak akan mau dipimpin oleh orang seperti itu. Tamo juga menyesalkan karena Untamo tidak membunuh Kullervo sejak kecil. Ucapan itu membuat Untamo marah. Pada malam harinya, Untamo membawa Kullervo ke hutan untuk menenangkannya dan mengajarkan cara mengendalikan emosi. Ia juga menjelaskan tentang bintang sebagai tempat kematian yang damai seperti yang dulu diajarkan oleh ibunya. Setelah itu, Untamo memperingatkan bahwa Kullervo akan diusir jika kembali mencelakai warga. Sebagai langkah berikutnya, Kullervo diperintahkan berburu di hutan untuk persiapan musim dingin. Singkat cerita, musim dingin pun tiba. Persediaan makanan semakin menipis karena porsi makan Kullervo yang sangat banyak. Kondisi itu membuat mereka kehabisan bahan makanan sehingga Untamo jatuh sakit karena seringnya menahan lapar. Dalam keadaan terdesak, Kullervo mencoba meminta bantuan kepada warga desa, tapi semuanya menolak untuk membantu. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun diam-diam menyembelih kuda milik warga desa untuk diambil dagingnya. Ennen tätä tee, voi meitä poikia polaisia. Tindakan nekat itu pun akhirnya berhasil menyelamatkan Untamo dari kematian, dan mereka bisa bertahan melewati beratnya musim dingin. Namun setelah musim dingin itu berakhir, Waino dan Tamo menemukan sisa-sisa bangkai kuda dan langsung menyergap Untamo di hutan karena hampir pasti pelakunya adalah Kullervo. Tää on taas se pirun kuulevasi. Uskokaa jo, poikaa. Dalam penyergapan itu, mereka bilang sudah tidak tahan lagi dan mengancam akan membunuh Kullervo karena dianggap sebagai pembawa sial. Waino memberi waktu 2 bulan agar Untamo segera mengusirnya dari desa. Sesampainya di rumah, Untamo mengajak Kullervo minum untuk mencairkan suasana yang tegang. Setelah selesai, ia memberitahunya kalau Waino telah menjelaskan tekanan dari warga desa tentang perbuatan Kullervo. Kullervo kemudian mengakui semuanya demi menyelamatkan Untamo. Ia juga mengajaknya melawan warga desa. Namun, Untamo justru memarahinya dan membenarkan tuduhan warga. Ucapan itu pun membuat Kullervo kehilangan kendali dan mulai menyerang. Beruntungnya Untamo berhasil meredam amarahnya dan memutuskan untuk memberi bekal agar Kullervo pergi dan hidup sendiri di luar desa. Hari keberangkatan pun telah tiba. Untamo membekali Kullervo dengan belati dan melarangnya kembali sebelum 5 tahun. Rencananya, ia akan diantar oleh 3 pemuda desa termasuk anak Tamo. Namun saat sampai di seberang danau, ketiganya justru menyerang Kullervo. Dalam pengeroyokan itu, Kullervo berhasil mengalahkan dan membunuh mereka bertiga. Kuule saatane. Hal ini membuatnya langsung ditangkap oleh warga. Para petinggi desa sepakat menghukumnya dengan dibakar hidup-hidup. Untamo sempat ingin mengeksekusinya sendiri, tetapi ia tidak sanggup dan menyuruhnya lari. Hingga akhirnya Tamo yang menyalakan api untuk membakar Kullervo di dalam tumpukan kayu. Saat api telah padam di malam hari,
Kullervo ternyata masih hidup karena sempat mengubur diri di bawah tumpukan batu. Namun saat keluar dalam kondisi lemah, ia kembali tertangkap. Tamu kemudian mencambuknya hingga ia tak sadarkan diri sebagai pelampiasan atas kematian anaknya. Melihat situasi yang semakin memburuk, Untamo pun akhirnya meminta Waino membawa Kullervo ke Tanah Cahaya di utara yang lokasinya jauh dari desa Karelia. Tapi Waino menjualnya sebagai budak hingga Kullervo jatuh ke tangan Ilmarinen. Di tempat baru itu, Kullervo diperlakukan lebih baik dan ditemani istri Ilmarinen. Ilmarinen juga menjelaskan Kullervo beruntung karena Waino tidak menjualnya ke orang timur yang terkenal kejam terhadap budak. Setelah perkenalan itu, akhirnya Kullervo memilih tinggal di bengkel besi daripada di lumbung. Singkat cerita, ia mulai bekerja dengan sangat baik hingga mendapatkan kepercayaan Ilmarinen. Sampai pada suatu malam, Ilmarinen mengajarinya menempa besi untuk membuat pedang. Kullervo mengikuti dengan serius apa yang diajarkan oleh Ilmarinen hingga ia berhasil membuat pedangnya sendiri dengan sangat baik, lengkap dengan sebuah ukiran lambang yang indah. Melihat bakatnya, Ilmarinen sempat bercanda ingin mengambil pedang itu. Namun akhirnya ia memberikan pedang itu sepenuhnya yang membuat hubungan mereka semakin dekat seperti saudara. Miekka kuului silloin minulle. Raatajan mukaan. Pada suatu hari, Ilmarinen pamit pergi berburu beruang ke seberang danau memakai pedang buatan Kullervo. Memanfaatkan kesempatan itu, istri Ilmarinen mencoba membujuk Kullervo untuk kabur bersama. Namun Kullervo menolak karena merasa berutang budi dengan kebaikan Ilmarinen. Akan tetapi penolakan itu justru membuatnya marah. Ia memberikan makanan yang di dalamnya terdapat potongan benda keras seperti besi. Kullervo mengetahuinya setelah belati miliknya patah saat digunakan untuk memotong makanan tersebut. Saat kyllä pitää. Kosto tulee hiauara! Tidak hanya itu, perempuan itu juga merantainya di tengah hutan yang menyulut kemarahan Kullervo. Di sisi lain, Ilmarinen yang berhasil mendapat beruang-buruannya menyempatkan diri mengunjungi seorang nenek yang meminta untuk diselamatkan. Saat ditanya asal pedang yang ia bawa, Ilmarinen menjelaskan itu adalah buatan budaknya. Namun ketika nenek melihat lambang pada pedang tersebut, ia langsung teringat masa lalu tentang Untamo dan Kullervo. Sang nenek yang merupakan mantan tabib dan peramal dari desa Kullervola menceritakan semua tentang pembantaian yang terjadi akibat sengketa tanah. Informasi itu pun kemudian disampaikan Ilmarinen kepada Kullervo yang langsung membuatnya marah besar. Dalam kondisi emosi, Kullervo meminta izin ke hutan untuk menenangkan diri. Namun tak berselang lama, ia justru kembali dan menyerang Ilmarinen karena menganggapnya telah menyembunyikan kebenaran selama ini. Tiedät, kuka tappoi isäni? Perkele! Sä olisit tiennyt, miksi olisin kertonut nyt. Untungnya situasi itu mereda setelah istri Ilmarinen menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya adalah orang yang selama ini ia anggap ayah, yaitu Untamo bersama warga desa. Untamo tappoi veljensä. Untamo tappoi sinun äitisi. Setelah mendengar itu, Kullervo pun memilih pergi dan meminta misi balas dendamnya dirahasiakan. Tak lama setelahnya, ia dipanggil menghadiri pertemuan desa bersama Waino. Dalam pertemuan itu, Waino menyampaikan bahwa Kullervo telah kabur dan kini mengetahui semua rahasia tentang keluarganya. Hal itu membuat tamu khawatir kalau Kullervo akan kembali untuk balas dendam kepada warga desa. Namun Untamo menanggapinya dengan tenang. Ia yakin Kullervo tidak akan berani menyerang warga desa sendirian. Tetapi, di situ Waino kembali mengingatkan jika situasi semakin rumit karena kelompok SAR dari timur sudah mendapat izin dari kerajaan Rusia untuk memulai perburuan budak. Meski begitu, Untamo tidak terlalu khawatir karena ia sudah membekali Kullervo dengan kalung salib milik Maria. Ia yakin kalung itu akan membuat SAR yang sama-sama Kristen tidak akan memperbudaknya. Akan tetapi,
Ketegangan meningkat saat Tamo semakin mendesak agar mereka segera bergerak untuk membunuh Kullervo sebelum menjadi ancaman. Tentu saja Untamo langsung menentang keras dan melarang siapapun menyentuhnya. Sebagai gantinya, ia memilih jalan lain dengan menebus status budak Kullervo dari Ilmarinen agar ia bisa menentukan hidupnya sendiri tanpa campur tangan orang desa. Untuk memastikan rencana itu berjalan, Untamo akan memberikan tanah, ladang, sungai dan ternak kepada Waino dan Tamo sebagai imbalan agar mereka bersedia mengantar uang tebusan dan mengancam para petinggi desa jika ada yang mencoba menyakiti Kullervo lagi. Ia juga tidak akan segan memulai perang dengan warga desa jika hal tersebut terjadi. Setelah melalui tekanan itu, akhirnya mereka pun setuju. Untamo menugaskan Sampo ikut bersama Waino dan Tamo dengan tujuan memastikan mereka benar-benar menjalankan kesepakatan dan tidak membunuh Kullervo di tengah perjalanan. Keesokan harinya, Kullervo yang sedang dalam perjalanan justru terjebak oleh pemburu budak dan dibawa ke hadapan Tsar. Awalnya ia hampir dibebaskan karena memakai kalung salib, tetapi karena sudah tidak percaya pada Untamo, Kullervo mengaku mendapat kalung itu dari hasil merampok bersama ayahnya. Ucapan itu membuatnya dihajar hingga pingsan. Этот человек крестьянин. Kanssa tapoimme sen omistajan, jotta saimme. Di saat yang sama, Waino dan rombongan akhirnya tiba di rumah Ilmarinen dan menyerahkan uang tebusan untuk memerdekakan Kullervo. Setelah itu, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mencari jejak Kullervo. Di hari berikutnya, Kullervo dibawa ke tempat eksekusi dan disiksa habis-habisan meski sempat memberikan sedikit perlawanan. Tapi tiba-tiba Sang Algojo ragu untuk mengeksekusinya dan berharap Tuhan yang akan menghakimi dan mencabut kejahatan dari dalam dirinya, karena ia tidak sampai hati membunuh seseorang yang memakai kalung salib di tubuhnya. Jumala päättäköön tämän pojan kohtalosta. En voi tappaa miestä, joka... Akhirnya Kullervo dibiarkan begitu saja, diselimuti perisai juga pedangnya dalam kondisi tidak sadar dekat dengan air mengalir. Untungnya seorang gadis bersama dua temannya menemukan dan menyelamatkan Kullervo. Ia lalu membawanya ke tempat tinggal mereka untuk diobati. Beberapa hari kemudian, Waino menemukan jejak Kullervo dari kalung salib yang terlepas dan mulai mengejarnya. Sementara itu, kondisi Kullervo perlahan membaik meskipun harus mendapatkan perawatan. Di sisi lain dalam jalur pencarian, Waino justru hampir bertemu dengan kelompok pemburu budak dan terpaksa kabur mencari jalan lain. Hal ini membuat situasi semakin berbahaya dan membuat Sampo akhirnya mundur ketakutan dan memilih untuk kembali ke desa. Beralih kepada Kullervo yang telah sadar setelah 5 hari koma, ia berterima kasih kepada Aino karena telah menolongnya dan langsung ingin bergerak untuk balas dendam. Tapi karena kondisinya masih lemah, Aino memintanya untuk membersihkan diri terlebih dahulu di sungai. Setelah itu, Kullervo langsung mencari pedang dan perlengkapannya. Di situ, Aino mencoba menahannya. Aino menjelaskan bahwa ia juga seorang budak, namun tempat itu memperlakukannya dengan baik. Ia pun meminta Kullervo tetap tinggal beberapa bulan lagi karena tempat itu aman. Namun sayangnya, Kullervo memilih untuk pergi. Sepulangnya dari sungai, ia melihat Waino dan Tamo sedang mencari dirinya di desa yang membuatnya langsung kabur ke hutan bersama Aino. Untungnya mereka berhasil bersembunyi dan tidak tertangkap. Aino kemudian berjanji akan membantu menunjukkan jalan menuju desa Karelia. Keduanya pun mulai melakukan perjalanan bersama hingga semakin dekat dan tumbuh rasa cinta. Di tengah perjalanan, Aino sempat menasihati bahwa dendam hanya akan membawa penderitaan. Aino juga memiliki kisah masa lalu yang kelam penuh penderitaan. Namun ia memilih melepaskan dendam itu dan merasakan ketenangan jiwa di sisa hidupnya. Aino menjelaskan sungai itu akan membawa Kullervo ke desa Karelia dalam waktu 1 bulan. Saat diminta berkata jujur, Kullervo akhirnya mengungkap ia akan pergi ke wilayah desa Karelia, tepatnya di wilayah Untamo untuk membalas dendam. Saat ditanya apakah Untamo adalah ayahnya, Kullervo menjelaskan bahwa ayah kandungnya adalah Kalervo. Kalervo oli isäni.
Mendengar nama Kalervo, Aino berpura-pura mengambil air dan menghilang. Dari sini, terungkaplah bahwa Aino sebenarnya adalah kakak dari Kullervo yang selamat dari pembantaian. Dan ia merasa hancur karena tanpa disadari, ia telah menjalin hubungan dengan adiknya sendiri. Kullervo mencoba memanggil dan mencari Aino, tapi tidak menemukannya. Setelah perjalanan panjang, Kullervo sampai di rumah Untamo dalam kondisi kelelahan. Untamo yang melihatnya pun langsung membawanya masuk sebelum warga desa mengetahuinya. Tak lama kemudian, istri Untamo memberi kabar bahwa Waino dan Tamo juga sudah kembali ke desa, yang membuat Untamo langsung menemui mereka untuk mencari tahu asal luka di sekujur tubuh Kullervo. Tamo lalu menjelaskan bahwa Kullervo sempat ditangkap pemburu budak SAR tetapi berhasil selamat. Situasi itu pun memanas saat Waino mengungkapkan bahwa Kullervo kini sudah mengetahui semua kebenaran dari istrinya. Dan menurutnya, satu-satunya jalan adalah Untamo harus membunuh Kullervo demi menjaga desa. Mendengar hal itu, Untamo bertanya kepada Marjeta istrinya. Namun istrinya menyangkal telah membocorkan rahasia itu dan menjelaskan bahwa Kullervo mengetahui semuanya dari Ilmarinen dan istrinya. Ia kemudian mendesak Untamo untuk melepaskan Kullervo agar hidup dengan bebas dan berhenti terikat dengan masa lalunya. Apalagi, kini mereka sudah memiliki putra sendiri sebagai penerus. Menurutnya, Kullervo tidak mungkin mampu melawan seluruh desa. Ia juga memberitahu bahwa Kullervo kini sedang menuju tempat di mana ayahnya dimakamkan bersama semua senjatanya. Mendengar itu, Untamo pun langsung panik karena menyadari Kullervo mungkin sedang mempersiapkan diri untuk melakukan aksi balas dendam menyerang desa. Sehingga ia pun segera bergegas menyusul untuk menghentikannya. Sesampainya di sana, Kullervo sudah mengambil pedang dan memakai baju zirah ayahnya. Untamo mencoba menghentikannya dengan menawarkan uang untuk membeli lahan untuk membangun rumah sendiri dan berjanji untuk tidak balas dendam kepada semua warga desa. Namun, Kullervo menolak dan menegaskan bahwa dendamnya bukan untuk warga desa, melainkan untuk Untamo dengan pedang yang telah terhunus. Minä kuolen, jos haluat minua kuolemaan. Bagaimanapun, Kullervo tetap anak yang ia besarkan dengan kasih sayang sejak kecil, walau sebenarnya ia adalah putra dari saudara kandungnya, Kalervo. Setelah semuanya jelas dan dengan mata berkaca-kaca, Kullervo meminta Untamo agar melakukan satu kebaikan, yaitu mengirimnya ke sisi ibunya yang sudah terlebih dahulu tiada. Untamo bahkan tak sanggup menatapnya. Ia menghindar dan bersembunyi, hingga akhirnya Kullervo berteriak agar ia bersedia melawan putranya itu. Jonain päivänä. Sebelum duel dimulai, Untamo memintanya untuk tidak membunuh lagi karena Untamo telah memiliki seorang putra yang diharapkan kelak akan menjadi Raja Karelia. Walau Kullervo tampak ragu, pertarungan tetap tidak bisa terhindarkan. Kullervo mendominasi dengan dua pedangnya. Beberapa sayatan dan tusukan berhasil ia tuntaskan. Kullervo muda lebih unggul dalam duel 1 lawan 1. Tetapi menjelang pertarungan terakhir, Kullervo kembali menghajar dengan pedang tepat di hadapan Untamo. Tapi, yang ia tusuk adalah dirinya sendiri. Dalam nafas terakhirnya, Kullervo meminta dimakamkan bersama pedang dan peralatan pandai besinya menuju tempat keabadian Tuonela. Ia ingin menunjukkan kepada orang tuanya bahwa ia sangat hebat membuat pedang. Tangis Untamo mengiringi kematian Kullervo. Untamo pun memenuhi permintaan itu dan melepaskannya dengan sebuah belati miliknya sebagai simbol ketenangan tanpa rasa dendam antara mereka berdua. Dan film pun ditutup dengan Kullervo yang akhirnya bertemu kembali dengan ayah dan ibunya di dunia lain dalam kedamaian.